Bayangkan kita kembali ke masa ribuan tahun lalu, ke sebuah desa kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan. Dari tempat itulah muncul cahaya besar, seorang anak yatim, miskin, tapi kelak menjadi imam yang pendapatnya diikuti oleh ratusan juta muslim di seluruh dunia. Inilah kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang imam yang namanya diabadikan sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita telusuri perjalanan hidup seorang ulama agung, perjalanan yang penuh kesabaran, kecerdasan, dan pengorbanan. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah. Tahun kelahirannya istimewa, yaitu di tahun yang sama Imam Abu Hanifah wafat. Seakan Allah mengganti seorang bintang dengan bintang lainnya. Ayahnya meninggal saat ia masih bayi. Ibunya, wanita soleha bernama Fatimah, membawanya pindah ke Mekah agar putranya dekat dengan ilmu dan Baitullah. Imam Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim, hidup miskin, namun kemiskinan itu tidak memadamkan semangatnya. Ibunya berkata, "Aku ingin Muhammad dekat dengan ilmu, sebab kemuliaan itu ada pada ilmu." Di Mekah, hidup mereka sangat sederhana. Imam Syafi'i kecil sering mengembala kambing untuk membantu ibunya. Namun, dalam hatinya ada kecintaan yang kuat terhadap Al-Quran. Pada usia 7 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, ia menghafal kitab Al-Muwattahah karya Imam Malik. Guru-guru di Mekah sampai heran. Kami belum pernah melihat anak secerdas ini. Karena miskin, ia sering tidak memiliki kertas. Ia menulis hafalan dan catatan di tulang unta, pecahan tembikar, daun kurma, dan kulit hewan. Ibunya menceritakan, rumah kami penuh dengan tulang-tulang yang digunakan Muhammad untuk menulis ilmu. Inilah gambaran betapa kuatnya tekad seorang calon imam besar. Di Mekah, ia belajar kepada ulama besar seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Yahya, dan Said bin Salim. Semua gurunya terkesima dengan cara Syafi'i menganalisis persoalan fikih. Ia tidak sekedar menghafal, tetapi mengerti makna dan hikmah. Muslim bin Khalid berkata kepada murid-murid lainnya, "Fatwakanlah, wahai Muhammad, demi Allah, engkau telah berhak." Syafi'i diberi izin fatwa saat masih umur 15 tahun. Imam Syafi'i ingin memahami Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab yang paling murni. Maka ia tinggal bertahun-tahun bersama kabilah Hudail, suku Arab dengan bahasa paling fasih. Di sana ia menghafal ribuan syair Arab, mempelajari adat dan retorika, dan mengasah kejelian berbahasa. Ia menjadi ahli balaghah, salah satu yang paling fasih di zamannya. Orang-orang berkata, seandainya Imam Syafi'i tidak menjadi ahli fikih, ia tetap akan menjadi imam besar dalam bahasa Arab. Pada usia 20-an, ia pergi ke Madinah untuk belajar kepada seorang ulama legendaris, yakni Imam Malik bin Anas, penyusun Al-Muwattah. Ia membawa surat rekomendasi dari gubernur, tapi Imam Malik awalnya menolak bertemu anak muda itu. Akhirnya, setelah dipaksa, ia memperbolehkan Syafi'i membaca. Ketika Syafi'i membaca Al-Muwattah dengan suara dan bahasa yang sangat fasih, Imam Malik terkejut. Imam Malik berkata, "Allah telah meletakkan cahaya dalam hatimu, jangan padamkan dengan maksiat." Syafi'i belajar bertahun-tahun dengan Imam Malik hingga gurunya wafat. Setelah wafatnya Imam Malik, Syafi'i pergi ke Yaman menjadi qadhi atau hakim. Di sana ia terkenal jujur dan tegas, namun difitnah dan dibawa ke Baghdad. Saat di Baghdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Disinilah Imam Syafi'i berdebat dan berdiskusi dengan para ulama Irak, yaitu ahli Ra'yu. Imam Ahmad berkata, "Aku belum pernah melihat seorang seperti Imam Syafi'i." Di Baghdad, Syafi'i menulis kitab fikihnya yang awal dikenal sebagai Mazhab Qadim,
yaitu pendapat lama. Setelah bertahun-tahun di Irak, ia kembali ke Mekah lalu pindah ke Mesir. Di Mesir, ia mengkaji ulang pendapat-pendapatnya. Ia melihat adat dan keadaan masyarakat berbeda dengan Irak. Maka beliau merombak sebagian pendapat fikihnya. Dari sinilah muncul mazhab jadid atau pendapat baru yang dipakai umat Islam di Indonesia hingga hari ini. Para ulama sepakat beliau adalah imam yang sangat lembut hati. Sifatnya lembut terhadap rakyat, sangat teliti dalam ilmu, mudah menangis saat mendengar ayat Al-Quran, sering lapar karena memberi makan orang lain, cerdas luar biasa dalam ilmu ushul, dan rajin ibadah mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan. Ia juga penyair. Syair terkenalnya adalah, biarkan hari-hari melakukan apa yang ia mau, sebab ketentuan Allah pasti berlaku. Imam Syafi'i sering berbeda pendapat dengan muridnya sendiri, yaitu Imam Ahmad, namun akhlaknya luar biasa. Ia berkata, pendapatku benar namun mungkin salah, dan pendapat orang lain salah namun mungkin benar. Inilah kerendahan hati seorang ulama sejati. Murid-murid besarnya diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' bin Sulaiman, dan Harmalah bin Yahya. Mereka semua menjadi ulama besar. Imam Syafi'i mengalami banyak sakit di akhir hidupnya, namun ia tetap mengajar, menulis, dan mendikte ilmu. Suatu hari, muridnya bertanya, "Bagaimana kondisi Anda, wahai Imam?" Ia menjawab dengan kalimat yang sangat indah. "Aku merasakan diriku sedang berjalan dari dunia menuju akhirat, dari sahabatku menuju Robku, dan rumah yang fana menuju rumah yang kekal." Kata-kata itu membuat murid-muridnya menangis. Beliau wafat pada malam Jumat, usia 54 tahun di Mesir. Jenazahnya disolatkan ribuan manusia. Muridnya Al-Buwaiti berkata, "Sungguh dunia kehilangan ahli ilmu yang tidak tergantikan." Makamnya kini berada di Kairo, Mesir. Imam Syafi'i meninggalkan kitab Ar-Risalah, yaitu pondasi ilmu usul fikih, kitab yaitu induk fikih Syafi'iyah, dan kaidah-kaidah ilmiah yang dipakai ulama seluruh dunia, akhlak mulia yang dikenang umat Islam sepanjang masa. Dan yang paling besar adalah mazhab Syafi'i yang kini diikuti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, sebagian Yaman, Syam, dan Afrika Timur. Inilah kisah panjang seseorang yang lahir sebagai anak yatim, miskin, tidak punya harta, tetapi Allah mengangkat derajatnya menjadi imam besar umat Islam. Kisahnya mengajarkan kemuliaan tidak datang dari kekayaan, tetapi dari ilmu dan ketakwaan. Waktu tak pernah berhenti, misteri terus mengalir, inilah arus waktu. Jika menurutmu video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Arus Waktu, agar kita tetap terus bersama menjelajahi sejarah, ilmu, dan pengetahuan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.